Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atsahu bil haqqi basiran wa nadhira wa da'iya ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Faya ayyuhan nasi usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak, para pengurus organisasi Muhammadiyah PCM ya, di PCM dan seluruh jajarannya, juga ibu-ibu Aisyah dan juga seluruh jajarannya maupun bapak ibu yang lainnya yang kami doakan mudah-mudahan semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini membawa bekal kita, memperbaiki niat kita, karena temanya adalah memurnikan ibadah. Maka salah satu yang pertama untuk dibersihkan agar tetap ibadah kita murni, tentunya agar ikhlas karena Allah, adalah dengan menata niat kita. Dan kebetulan 2 pekan lagi kita sudah masuk di bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan, bulan kemuliaan dan penghulu para bulan, yakni bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan tema ini atau judul ini bisa menjadi bekal kita sehingga ibadah kita di bulan Ramadan nanti ketika keluar tidak menjadi sia-sia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sekarang tanggal berapa Sya'ban? 20. Sudah masuk tanggal 20 Sya'ban. Ya, 20 Sya'ban. Kalau di Muhammadiyah tanggal 18 atau 19 ya? 19 Februari ya sudah masuk Ramadan. Tapi kalau nanti ngikutin pemerintah ya nunggu dulu sidang isbat dulu ya, nunggu sidang isbat dulu. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niat ini begitu sangat penting. Sangat-sangat penting, karena di dalam menghadapi bulan Ramadan itu banyak yang mereka ada yang bahagia, tapi ternyata setelah kita telusuri kebahagiaan mereka bermacam-macam. Ada yang bahagia karena nanti bisa menyiapkan dagangan. Kalau di sini mah nggak ada, ya. Kalau jamaah di sini nggak ada. Ada di sono, pokoknya daerah jauh di sono, di seberang sono. Kalau Ramadan itu selalu ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena cuannya banyak. Oh, bisa nyediain takjil apa. Pokoknya banyak sekali makanan-makanan yang nanti siap untuk dipasarkan. Ada baju, apalagi nanti ada gamis, ibu-ibu, bapak-bapak, itu semuanya butuh peci, sarung, dan lain sebagainya. Bahkan biasanya itu sembako naik. Biasanya kalau sudah Ramadan kan naik 2 kali lipat, atau kadang berlipat-lipat. Kok aneh orang menahan hawa nafsu, tapi kok ternyata nafsunya makin gede. Kadang-kadang mikir, itu yang di negeri sono, pokoknya jauh. Tapi kalau yang di sini, insya Allah enggak. Kalau di sini benar-benar bahagia, karena ini bulan kemuliaan, yang ditunggu, tunggu. Nah, yang ditunggu, tunggu. Kenapa? Karena di situ banyak ampunan-ampunan Allah. Ibadah-ibadah semuanya dimudahkan oleh Allah. Tetapi memang niat ini yang memang betul-betul harus betul kita jaga. Banyak yang menjelaskan baik dalam Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Al-Bayyinah pernah sudah kita sampaikan dulu ya, wa ma umiru illa liya'budullaha
mukhlisina lahuddin. Ayat yang kelima. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maksudnya adalah ibadah itu harus didasari dengan niat ikhlas, bukan hanya sekedar perbuatan lahiriah. Maka nanti kita sudah mulai mengejar apa saja yang akan kita lakukan di dalam bulan Ramadan, kita maksimalin. Tapi kembali lagi, niat-niat itu harus tetap kita jaga, kita rawat. Sayang sekali kalau kita nanti sudah banyak melaksanakan amal-amal soleh, tapi ternyata tidak ikhlas karena Allah. Banyak penyakit-penyakit yang akan timbul karena sudah terbiasa. Nah, ini kita mengingatkan sebelum bulan Ramadan agar bekal ini betul-betul menjadi pengingat kita manakala nanti di bulan Ramadan, oh ya, saya nanti ibadah ini jangan sampai nanti saya kotori dengan hal-hal yang lainnya. Ini di dalam surah Al-Bayyinah. Lalu kemudian di dalam surah Al-Zumar juga Allah sampaikan, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin." Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maksudnya adalah seluruh ibadah Nabi SAW berdiri di atas niat yang murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali. Kemudian di dalam surah Al-Insan ayat 9, "Innama nut'imukum liwajhillah." Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian niatnya hanyalah karena mengharap wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya adalah niat amal atau nilai amal bukan pada bentuknya, tetapi tujuan dibaliknya. Jadi niat itu adalah kehendak, keinginan. Apa sih tujuan yang akan kita lakukan? Itulah dari niat tersebut. Dalam surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusrif bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang dia mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Maksudnya amal harus benar dan ikhlas tanpa niat selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini orang yang yakin dia akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kehidupan di dunia ini, maka tentunya dia akan menjadikan apapun aktivitasnya adalah niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biasanya menjelang Ramadan ini itu biasanya banyak tradisi-tradisi atau banyak ritual-ritual, yang mana ritual-ritual itu tidak berdasarkan kepada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu pernah kita sampaikan syarat amal diterima itu 2. Ada yang masih ingat? Ada masih ingat nggak? Syarat amal diterima itu 2 syaratnya. Ikhlas. Yang kedua, iya, ikhlas karena Allah. Ikhlas bukan mesti, kalau ikhlas sudah pasti halus karena Allah, bukan ikhlas saya ikhlas gitu. Ya, yang kedua, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan cuman ikhlas saja. Kalau ikhlas karena Allah tapi nanti ibadahnya ngaco, ya nggak diterima. Ya, pernah kita sampaikan sholat subuh saking semangatnya pagi-pagi harusnya 2 rakaat, tapi karena saking semangatnya tambahin 3, ya udah tambahin dah 4 dah sekalian gitu. Udah masih seger 5 dah sekalian, pokoknya yang 3 bonus. Ya nggak mungkin diterima karena nggak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ataupun sebaliknya, sholatnya 2 rakaat, khusyuk, kelihatan khusyuk, tenang gitu. Pas ternyata dilihat, oh ada mertuanya di belakang. Jadi bacaannya dibagus-bagusin. Ya. Ini bukan karena Allah, tapi karena seseorang. Tidak pula diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang paling sangat-sangat luar biasa, sudah dia menyembah kepada Allah sebelum Ramadan, dia ngadain ritual-ritual. Nah, nanti bakar kemenyan lah, atau mungkin apalah. Pokoknya sebelum Ramadan ini niatnya itu mau membersihkan diri, tapi caranya yang salah. Yakni nggak pernah dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah niatnya ikhlas tapi keliru jalannya. Maka ini juga tidak
diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mereka yang yakin. Kalau mereka nggak yakin, maka amal-amal yang kita lakukan ya nggak ada nilainya di sisi Allah. Yang kemudian dalam hadis Nabi SAW yang di dalam Arba'un Nawawi ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niatnya. Di sini bentuknya adalah jamak muannas ya, jamak muannas saling banyak. Jadi niatnya nggak cuma satu. Niat apa saja ibadah harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun seolah dohirnya, jadi bukan dilihat di dohirnya, tapi dilihat di dalam hatinya. Niat itu di dalam hatinya. Ini menjadi dasar seluruh pembahasan niat di dalam ibadah apapun. Kalau nanti niatnya salah, maka sudah nggak murni lagi. Karena temanya tadi memurnikan ibadah, menjaga kemurnian ibadah. Sesuatu air yang kemudian dimasukkan ke dalam gelas itu masih murni. Tapi ketika nanti dicampurin sedikit tinta saja, setetes saja, nggak ada orang yang mau meminumnya. Kenapa? Padahal cuma sedikit saja. Apalagi ibadah. Ibadah yang harusnya hanya kepada Allah tujuannya, tapi ternyata nanti dikotori agar nanti dianggap orang hebat, dianggap orang soleh atau soleha, dianggap orang lain sebagainya. Saya nggak enak Ustadz kalau nggak mengerjakan ini, soalnya yang lainnya pada mengerjakan. Nah, akhirnya sudah niatnya bukan karena Allah, tapi karena kelompok tertentu tersebut. Akhirnya ya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam yang kedua, di dalam hadis An-Nasai, Allah tidak menerima amal kecuali yang dilakukan dengan ikhlas dan mengharap wajahnya Allah. Maksudnya dia ketika dia beramal soleh, ya satu jelas adalah untuk bisa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena banyak orang yang ingin ketika ibadah itu pengen dapat pujian, bukan pujian dari Allah, tapi pujian dari manusia. Bacaannya dibagus-bagusin, wah enak kamu kalau kamu yang baca Quran itu hatiku tenang, wah makin senang. Besok lagi pengen datang ke sana biar baca lagi, biar dikatain orang lagi. Ini harus benar-benar dihindari. Apalagi nanti sudah masuk bulan Ramadan, kamu aktif banget sih ke masjid. Iyalah, agar dianggap jadi orang yang soleha. Padahal di masjid ya mohon maaf ada, tapi di sana ya bukan di sini, enggak. Udah ngobrol, udah tadarusan bareng-bareng, ada waktu senggang sedikit, ada ngomongin sedikit temannya, oh kayaknya bagus itu bajunya, iya memang oh sana kemari ya, jadi malah gibahin. Padahal niatnya tadi ada niat mau tadarus, malah ngelantur kemana-mana. Karena di rumah dari awal sudah niatnya bukan karena Allah, pengen ketemu teman-temannya, daripada di rumah nganggur bengong, ya udahlah ke masjid saja ketemu teman-teman ya. Ternyata akhirnya malah ngobrol gak karu-karuan. Yang ketiga, dalam hadis Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat kemudian bertanya, apakah syirik kecil itu? Beliau menjawab adalah riya. Nah, riya ini adalah penyakit hati yang betul-betul memang harus dihindari. Karena ya hampir setiap amalan kita ini pengennya kita ini dapat pujian dari seseorang. Maka ketika diviralkan makin senang, setelah viral makin senang, nanti apa saja akhirnya dijadikan konten ya. Jadi bukan cuma buat syiar, tapi memang buat konten agar viral. Akhirnya niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nyumbang di sana, di foto, bukan syiar, tapi memang ternyata buat konten. Nanti apa saja, setiap hari memang kontennya konten berbagi, dan niatnya bukan untuk Allah, tapi memang untuk biar viral, dipandang orang ini ternyata dermawan sekali ya. Jadi nilainya bukan karena Allah, tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Baqarah sering kita mengingatkan ayat 165 ya, 165 ya, 165 kalau nggak salah ya. Sedekah seseorang itu bisa batal gara-gara salah satunya adalah perbuatan riya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir
famasalhu kamasali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ya, nanti dicek benar nggak ayat 165 bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, terkait dengan sedekah yang bisa batal gara-gara salah satunya adalah karena riya. Sudah banyak nyumbang gedung PCM ya, tapi nanti ketika ada orang yang ngomongin kamu nggak pernah datang, akhirnya dia kesel, diingetin suruh datang. Ayo sekarang gedungnya ini sudah jadi, ayo sekarang datang kajian. Sering diingetin, akhirnya lama-lama kesel, akhirnya terungkap itu omongan. Ya, tapi gedung di sana lah, bukan PCM ini contoh ya. Jadi ada yang demikian, akhirnya dia kesel ngomong, ya kamu tahu nggak sebetulnya saya nggak sombong, itu gedung dulu itu saya yang bangun, saya nyariin itu donasi di mana-mana, itu saya yang ngerjain. Ya sekarang saja ya orang nggak pernah lihat saya, padahal itu saya yang besarin. Nah, akhirnya keluar kebaikan-kebaikannya yang harus tidak perlu diumbar, disimpan saja, itu bisa menjadi batal. Sayang sekali karena riya. Jadi riya ini penyakit yang betul-betul harus menjadi pengingat kita agar tidak terjangkit dalam diri kita semuanya. Kemudian tentang hadis Nabi yang lainnya, yakni tentang puasa dan niat. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Nah, ini bisa jadi di antara saudara-saudara kita yang kemudian ketika setelah taraweh, setelah witir, itu biasanya harus melafalkan niat. Maka kalau kita melihat di beberapa referensi, itu sepertinya tidak ada yang mengharuskan kita harus melafalkan niat. Tapi kembali lagi, seandainya ada saudara kita yang mau melafalkan, monggo sebagai motivasi, tapi bukan menjadi syarat sah dan tidaknya ibadah seseorang. Harus diucapkan dengan niat. Ya, nawaitu shaumal godi an adai, itu boleh dalam hati saja. Karena niat itu cukup di dalam hati, tidak harus dilafalkan. Nah, ini juga tidak perlu menjadi perdebatan. Yang paham ya sudah, nggak perlu nanti ayal-ayalan lagi. Kalau nggak niat kamu nggak sah nanti puasanya, kamu harus ngulang lagi, harus mengkodok nanti tahun depan. Salah ya, berarti artinya dia belum ngaji ya, belum ngaji, yang gurunya mungkin baru satu saja. Nah, ini beberapa ulama tetap dia menyarankan tetap bangun sahur itu sudah termasuk bagian daripada niat. Sholat kita menghadap ke kiblat itu sudah bagian daripada niat. Jadi tidak perlu nanti harus dilafalkan. Ini menjadi catatan agar kita kemudian tidak terjebak. Oh, nggak niat besoknya harus qadha. Kemarin saya soalnya nggak niat Ustaz, jadi saya puasanya jadinya batal. Ya, siapa yang bilang batalnya? Mungkin berarti kurang ngaji. Baik. Kemudian yang menjadi pertanyaan reflektif, berapa banyak yang orang yang sudah berpuasa setelah dijalanin aktivitas dari awal sampai akhir, dia amal-amal sudah dilakukan semuanya, ya mulai nggak pernah berhenti, tarawihnya nggak pernah berhenti, bacaan Qur'annya, sodakohnya luar biasa. Tapi ternyata Rasulullah SAW dalam hadis Imam Ahmad menyebutkan betapa banyak orang yang sudah banyak yang berpuasa tapi ternyata tidak mendapatkan pahala daripada puasanya, kecuali lapar dan dahaga saja. Yakni rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Banyak ternyata orang-orang yang berpuasa hanya berpuasa saja. Bisa jadi karena niatnya salah. Atau mungkin karena puasanya tadi ya terpaksa. Karena keluarganya tadi ada yang puasa, yang biasa puasa, tapi ternyata dia tidak enak kalau nggak puasa, apalagi masakan juga nggak disediain. Ya, daripada nanti diomong, ya mending saya puasa saja. Tapi ya sama saja, sahurnya iya, tapi subuhnya enggak. Subuhnya bablas, duhur bablas, asar bablas, bangunnya maghrib. Kadang dia bangunnya buat main saja, ya, dengan aktivitas yang tidak ada faedahnya di bulan Ramadan. Baca Quran enggak,
hanya puasa doang. Nah, bisa jadi orang-orang yang demikian yang termasuk di dalamnya. Nah, ternyata memang harus disiapkan. Oh, ini menjadi pengingat kita. Ternyata ada orang yang berpuasa tidak semuanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya bukan pada amalnya tapi niat dan cara ketika mereka beramal. Sehingga perlu menjadi pertanyaan dalam diri kita, mudah-mudahan, tapi kalau di sini insya Allah tidak ada, ya, tidak ada ibu-ibu bapak-bapak yang puasanya nanti sia-sia, karena ini sudah ilmunya sudah luar biasa. Ini hanya mengingatkan, saling mengingatkan, bukan cuma ibu-ibu, saya juga mengingatkan diri saya pribadi. Kemudian makna dan kedudukan di dalam niat. Niat sendiri itu maksudnya adalah kehendak atau keinginan atau tujuan. Tujuan kita beribadah itu untuk siapa? Untuk apa? Ya, untuk apa? Misalkan puasa. Kalau Allah menetapkan kepada kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuan daripada ibadah puasa itu adalah untuk bisa meraih ketakwaan. Karena tadi banyak tarbiyah di dalam bulan Ramadan, di dalam puasa tersebut. Kita diajarkan untuk bisa menahan diri tentunya. Yang paling utama itu bisa menahan diri. Karena setiap hari ini hawa nafsu kita ini kadang-kadang di-loss begitu saja. Tapi kalau kita puasa ini kan bisa menjaga diri kita terjaga. Mata kita, lidah kita, lisan kita. Oh iya, pas lagi mau ngomongin orang atau pas lagi mau uring-uringan, oh iya saya puasa. Sayang sekali nanti puasaku bisa menjadi batal. Dan lain sebagainya. Ada orang yang puasa bukan karena untuk meraih ketakwaan. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan keilmuan, ilmu kanuragan. Biasanya ada puasa yang 3 hari tanpa berbuka, tanpa sahur, pokoknya dia diem saja, apalagi sholat enggak, karena bertapa. 3 hari itu bertapa, berpuasa. Ada yang seminggu, ada yang 40 hari, agar dia mendapatkan ilmu kekebalan, kanuragan, nah misalkan. Nah, puasanya tujuannya bukan karena Allah, untuk meraih ketakwaan, tapi tujuannya agar dia mendapatkan ilmu tadi, ilmu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian secara syariat, yakni keinginan hati untuk bisa melakukan ibadah tentunya adalah karena Allah. Tadi niatnya, ya Allah ini karenamu ya Allah saya puasa, ya karena Engkau perintahkan. Salah satu perintah daripada Allah untuk bisa meraih ketakwaan adalah puasa. Perintahnya banyak. Tapi salah satunya adalah untuk bisa meraih ketakwaan adalah dengan cara berpuasa. Karena tadi akhirnya orang yang biasanya jarang-jarang baca Quran, Ramadan nanti akhirnya dia mulai semangat. Baca Qurannya semangat. Ya, diperbaikin semuanya, ada tahsinnya, ada akhirnya suasananya itu dibikin semangat untuk beribadah. Yang jarang-jarang sedekah karena sudah mulai tahu, oh di bulan Ramadan nanti setiap amalan akan dilipat gandakan oleh Allah. Akhirnya sedekahnya yang mungkin dulunya di luar bulan Ramadan mungkin cuman 2.000, 5.000, 10.000. Nah ini mumpung, apalagi pas Ramadan banyak rezeki. Nanti nunggu pas lagi mau Idul Fitri. Nah ini biasanya gaji ke-13, 14 sudah cair. Nah, makin kenceng nanti ibadah sodakonya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya betul-betul, ya, niatnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu betul ilmunya, maka digunakanlah ilmu itu untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat itu adalah tempatnya di hati, bukan di lisan. Yang tadi sudah kita singgung bahwa niat itu tidak harus dilafazkan. Belum tentu orang yang nanti melafazkan itu kemudian ibadahnya itu khusyuk. Mohon maaf gitu, dalam beberapa tempat itu ya banyak yang sholatnya ketika sholat harus dilafadzkan dulu niatnya, tapi ternyata jamaahnya juga tetap saja, yang lain juga ngikutin niatnya, tapi ternyata tidak masuk ke dalam hati, hanya lisannya niatnya hanya di lisan saja. Maka betul sekali niat itu ada di dalam tempatnya, ada di hati, bukan hanya di lisan. Kalau mau di lisan ya itu untuk memotivasi saja. Apakah nanti masalah bid'ah tidak, ya itu wallahu a'lam, ya itu bukan urusan di dalam kajian ini, tapi yang jelas niat itu tidak harus dilafazkan.
Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal itu bergantung daripada niatnya. Jadi innamal a'malu binniyat. Maka yang menjadi pesan penting di dalam hadis tersebut adalah amal besar tapi niatnya rusak, maka semua amalnya akan tertolak. Amalnya banyak sekali. Ya, ada tilawah Quran, ada sedekah, ya qiyamul lail di dalam bulan Ramadan. Aktivitas amal solehnya itu banyak sekali. Tetapi karena niatnya bukan karena Allah, ada riya dan lain sebagainya, maka semuanya tertolak. Nah, dan tadi yang disebut oleh Nabi SAW, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas, ternyata sia-sia puasanya, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lebih baik amal kecil tapi niatnya ikhlas. Amal kecil niatnya ikhlas, maka bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya enak amal besar niatnya ikhlas, ya kalau dibandingkan kalau disuruh milih yang ketiga kayak gitu, amalnya besar tapi dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang kita inginkan. Tapi pelan-pelan niat amal yang kecil dulu kita niatkan betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu sudah menjadi nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang masuk surga itu bukan karena amal. Amal itu hanya untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah turunkan rahmatnya. La yadkhulul jannata illa ahadukum min amalihi. Enggak masuk surga kalian itu karena amal-amal kalian, tapi karena apa? Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amal kita kalau memasukkan ke dalam surga kita itu belum cukup. Itu banyak Allah berikan nikmat uqbaddar, nikmatnya yang enggak berkesudahan itu. Terus kita cuman beramal berapa tahun? Kita mulai beramal berapa tahun? Akil balik misalkan usia kita 13 tahun saja. Sampai kemudian sekarang mungkin kayak Pak Haji ya, Pak Haji Wahid udah 82 ya. Masya Allah, 81 tahun. Tinggal dikurangi 13 tahun. Itu amal yang misalkan diterima semuanya, insya Allah diterima semuanya, ya, insya Allah diterima semuanya. Lah kita dikasih gaji oleh Allah itu selama-lamanya nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin logika kita sadar yang gak bisa berjalan. Modalnya kecil tapi pengennya itu untungnya besar. Kan modalnya kecil kita, usia kita berapa tahun kita beramal soleh, padahal itu banyak juga yang masih ada yang abu-abu. Ini benar nggak karena Allah? Ya, tapi udahlah, nggak apa-apa. Yang penting saya beramal daripada dikata-katain orang. Tapi pokoknya dalam perjalanannya itu tidak semuanya amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada mungkin satu amal, satu saja yang kita berharap kepada Allah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu saja. Itulah yang akan membuat kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, usaha dengan banyaknya amal itu usaha kita untuk bisa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amal kecil dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang akan mendatangkan nilai yang besar. Yang selanjutnya yakni niat sebagai pembeda. Niat itu yang bisa membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Ada orang yang misalkan sholat duha, ya, sholat duha. Ini karena memang dia sudah setiap hari itu tidak pernah dia melepaskan sholat duha. Maka ini setiap hari juga harus diperbaiki. Jangan sampai cuman hanya sebagai kebiasaan yang tidak membekas dari dalam dirinya. Banyak ibadah-ibadah yang sering kita lakukan ini kadang-kadang tidak membekas di dalam diri kita. Maka aplikasinya atau di dalam pengamalan kehidupan kita ini ya akhirnya seperti seolah-olah kok nggak ngefek, kok saya sudah sholatnya 5 waktu, ngajinya iya, puasanya iya, tapi kenapa lisan saya kok sulit banget dijaga ya? Kenapa waktu-waktu ini kok banyak yang saya sia-siakan ya? Apalagi kalau sudah megang gadget, iya, sudah megang gadget ini, ya udah ngaji serius ya dulu depan kita sampaikan ya, boleh ya pakai ngaji pakai mushaf, nggak pakai mushaf ya, maksudnya pakai aplikasi di dalam HP boleh, tapi tadi godaannya banyak. Pas ada kelunting, ntar dulu deh gitu, terusin lanjutnya ngajinya, masih diterusin, kelunting lagi,
masih lagi. Kok kayaknya keluntingnya banyak gitu, iseng dibuka. Keterusan nanti balesin satu. Akhirnya nggak jadi ngaji. Ya, udah lagi. HP kita ini sebetulnya luar biasa, ya, luar biasa. Perpustakaan yang berjalan. Di sini kita bisa melihat bagaimana ilmu yang bisa kita akses. Kalau otak kita ini, otak yang dipenuhi dengan kalimat la ilaha illallah, itu bisa mengakses semua informasi yang ada di dalam HP kita ini. Apalagi sekarang ada AI, itu yang luar biasa. Bisa kita perbantukan untuk apa saja itu bisa. Untuk kejahatan bisa, untuk kebaikan bisa. Tinggal niatnya kita. Kalau niatnya kita ini karena Allah, nanti dimudahkan. Kita mencari informasi apa saja bisa. Apa saja bisa. Dia ini pesuruh kita tapi lebih hebat daripada kita. Suruh bikin nulis, buatkan saya surat. Gampang banget bikin dia surat. Coba keluarin hadis yang sahih tentang ini, dia keluarin semuanya. Kalau kita rujuk dalam kitabnya, ya benar memang. Itu kan dari para ulama, disadur, difilter sama dia. Ketemu semuanya. Mau jadi apa saja menggunakan AI itu bisa. Jadi promosi AI. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ikhlas. Ikhlas dengan riya. Nah, kalau ikhlas sudah jelas bahwa ibadah ini kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti riya, tadi banyak embel-embelnya. Ketika tidak ada pujian, akhirnya menjadi lemes. Biasa nyumbang, terus ada yang muji gitu, senang. Jadi, oh, Bu Haji, Masya Allah Bu Haji, kalau nggak ada Bu Haji mah ini mah nggak jalan kegiatan kita. Ya Pak Haji juga Masya Allah, kalau nyumbang tuh banyak gitu. Seneng, besoknya lagi semangat nyumbang. Giliran nggak pernah ada yang muji. Kok kayaknya jangan-jangan nggak ditulis itu infak saya itu, sedekah saya. Udah mulai mikir kemana-mana. Ya. Di sono nggak ada di sini. Kemarin baru ngeliat itu di grup. Ya, oh ya, karena persiapan Ramadan ini beberapa tempat ibadah itu, beberapa masjid juga biasanya mereka bikin program, ya mungkin ada bocor genteng dan lain sebagainya. Ada yang Jumat berkah misalkan. Nah, ternyata di grup itu salahnya adminnya. Adminnya itu nulisnya panjang sekali, nggak direvisi. Maksudnya yang sudah nyumbang nanti dihapus lagi. Kan ada yang, jadi dia bikin tulisan saking panjangnya di bawah itu, kalau kita lihat memang ya ini orang yang biasa ngelihat sumbangannya nggak ditulis pasti marah. Ya beneran marah karena panjang, dia harus melihat ke bawah. Akhirnya di grup jadi rame. Itu kenapa nama saya kok nggak ada di situ? Iya saya tahu karena saya nyumbangnya nggak banyak, beda sama yang lainnya. Langsung sama adminnya, maaf Bu Haji, coba dilihat, dibaca sampai selesai. Itu ada namanya Bu Haji di bawah gitu. Akhirnya memang saya lihat panjang bener ini tulisannya si adminnya ini. Iya bener, jadi ada yang demikian. Jadi ada orang yang nyumbang itu ya dia semangat kalau dipuji. Kalau dipuji itu makin semangat. Nah kalau nggak dipuji ya udah dia lemes-lemesan. Bukan cuma nyumbang saja, ibadah yang lainnya pun demikian. Nah ini harus mulai diperbaiki. Satunya ikhlas, satunya riya. Kalau riya gak diterima. Tadi famasalu kamasli safanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Orang yang beribadah tapi karena riya tadi, sama halnya dia ada debu, dia punya debu, ibadah itu amalnya dia ketaruh di dalam batu yang sangat licin. Itu aja sudah, kalau kita lihat debu yang taruh di batu yang sangat licin itu sudah riskan sekali. Tapi ternyata ada hujan yang sangat lebat, pasti habis, hilang. Nah itu ibaratnya riya kita yang Allah sampaikan di situ. Famasalu kamasali safanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Jadi apa yang dia usahakan layak diruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Yang diupayakan dia sudah banyak nyumbang, sudah banyak amal saleh, energi sudah dikeluarin semuanya. Bukan cuma tadi nyumbang materi, nyumbang energi pun demikian. Kalau nanti diungkit-ungkit, ya pengennya nanti dilihat, oh ini wargaku, ini warga yang luar biasa ya, dia selalu aktif, makin senang dia, makin semangat. Nah orang-orang yang masih mengharapkan pujian demikian ini, nah itu adalah bagian daripada riya yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ibadahnya apakah diterima ataukah ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
amal Ramadan bisa menjadi sia-sia. Tadi Allah sampaikan dalam surah Al-Kahfi tadi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jadi barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaklah dia beramal soleh. Kalau dia yakin bahwa setelah kehidupan di dunia ini ya, ada kehidupan yang lebih kekal dan lebih nikmat abadi, maka dia pasti akan berpikir ketika nanti dia beramal kemudian tidak diterima, oh sayang sekali. Sayang sekali, pasti dia akan beramal soleh dan tidak mungkin dia akan menyekutukan Allah yang mengatur seluruh alam raya semesta ini. Nah, ketika dia meyakini, makanya di situ di surah Al-Baqarah ayat yang kelima itu, ayat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, sebagai bentuk keyakinan atau suatu pengharapan kita. Ada sebuah harapan yang sangat besar agar sesuatu amal yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia.